Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Ketemu lagi dengan saya Rafiq Alaihimawan dari SMA Negeri 1 Rosari, CGP Angkatan 10. Video kali ini saya memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Mari kita saksikan. Berikut daftar anggota. Saya sendiri Rafiq Alaihimawan sebagai supervisor, Bapak Abdullah Syabani sebagai coach, Ibu Ria Rianti sebagai coaching. Tujuan kali ini, CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Berikut video pra-supervisi. Assalamualaikum Pak Bani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah Pak Rafiq, kabar saya hari ini baik Pak Rafiq. Baik juga Pak Bani. Dengar-dengar Pak Bani ini melaksanakan coaching, Betul Bapak? menjadi coachnya. Iya betul Bapak. Untuk proses coaching nanti saya jadi pengamat, boleh apa tidak Pak Bani? Boleh Bapak. Saya agak deg-degan ini Pak sebenarnya kalau jenengan jadi supervisor atau observer ini saya agak deg-degan. Tenang saja Pak Bani, kita duduk santai. Ya. Sambil ada beberapa pertanyaan nanti dalam saya untuk jadi supervisor ya Pak Bani. Tapi nanti sebelum kita melaksanakan coaching, kita harus diskusi dahulu Pak Bani. Pada kegiatan coaching ini, seorang coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Ya. Apakah yang nantinya dilakukan? Yang kedua, coaching dilakukan sesudah dengan alur kita atau belum. Terus, apa seorang coach itu sudah bisa memberikan atau menunjukkan pertanyaan yang berbobot untuk coachingnya. Terus coachingnya juga itu bisa merespon pertanyaan dari dengan sebagai coach. Seperti yang sudah diketahui bahwa coaching harus sesuai dengan prinsip di atas kemitraan. Dari prinsip-prinsip kreatif juga memaksimalkan potensi-potensi. Gitu ya Pak Bani. Boleh Pak. Nah, sebelum nanti Pak Bani melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Boleh nggak Pak Bani? Boleh Pak. Silakan Bapak bisa mengajukan beberapa pertanyaan kepada saya. Kira-kira kompetensi apa yang diinginkan, yang dikembangkan oleh Pak Bani untuk mengikuti proses coaching ini? Nah, tentunya yaitu adalah kompetensi inti sendiri itu Pak Rafiq yang ingin saya kembangkan. Nah, yang pertama adalah tentang kehadiran di mana kita harus hadir seutuhnya atau mindfulness yang di dalam kegiatan tersebut. Nah, kemudian juga kita harus bisa mendengarkan dengan aktif apa yang memang disampaikan oleh coach kepada kita. Dan kemudian yang ketiga adalah saya juga harus mampu untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya itu bisa mencurahkan segala keresahan yang menjadi unek-unek yang ada di dalam diri mereka atau di dalam hati, baik untuk Bapak maupun Ibu guru, jadi lebih bisa terbuka gitu Pak kepada saya. Itu Pak Bani ya. Dari kompetensi ketiga tadi Pak Bani, mana sih yang ingin lebih spesifik, yang ingin diobservasi oleh saya itu kompetensi apa? Keinginan dari Pak Bani. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama yaitu mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah yaitu untuk diri saya untuk menjadi bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga tumpuannya dalam kegiatan coaching nanti ini bisa jadi harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga coach bisa menjadi menggali dirinya untuk bisa menemukan jawaban dari permasalahannya. Oke Pak Bani. Saya nanti menitik beratkan ya Pak Bani, apa yang sudah bisa mendengarkan aktif coachingnya, apakah bisa sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dari yang berbobot kepada coachingnya, terus indikator yang bagaimana sih yang ingin Pak Bani kembangkan.
Nah, jadi begini Pak Robek. Nah, yang saya akan kembangkan dari indikatornya itu adalah saya bisa membantu atau memfasilitasi coaching saya untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi saya itu membantu dia agar bisa dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang coaching hadapi. Oh gitu. Oke Pak Gani. Berarti coachingnya bisa dengan leluasa ya, dengan nyaman mengemukakan masalahnya dan mencari solusinya. Oke, sudah baik indikatornya, kompetensinya yang diharapkan oleh Pak Gani. Saya ucapkan sukses Pak Gani untuk proses coachingnya. Nanti saya lakukan diskusi lagi, wawancara setelah nanti Pak Gani itu setelah melakukan proses coaching. Itu Pak Gani ya. Selamat untuk bercoaching Pak Gani. Ya, siap Pak Lala, saya akan siap untuk mengadakan atau melaksanakan coaching dengan sebaik-baiknya. Baik Pak Gani. Berikut video supervisi. Mari kita simak. Assalamualaikum Buya, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Doni. Bagaimana kabar Pak Doni sendiri? Alhamdulillah Buya, saya juga dalam kondisi baik dan sehat. Nah, saya dengar kemarin saya bertemu dengan ibu. Nah, katanya ibu mau bercerita ya. Nah, monggo silahkan Buya untuk menceritakan unek-unek yang ingin disampaikan. Iya, begini Pak Doni. Saya kan wali kelas ya. Dan saat ini tuh saya punya siswa yang setiap harinya itu sering kabur-kaburan. Jadi ketika pagi dia berangkat sekolah itu tahu-tahu di jam tertentu itu dia hilang dari kelas. Jadi teman-teman saya tanya nggak tahu Bu gitu. Nah, dari itu orang tuanya bilang bahwa dia itu berangkat dari rumah tapi ke sekolah tidak sampai. Terus juga bukan hanya pas ketika pelajaran saya saja, di mata pelajaran yang lain, laporan dari guru mapel yang lain itu dia juga sering tak nampak gitu. Jadi saya merasa saya konfirmasi itu juga sama tidak ada. Jadi saya sebagai wali kelasnya itu merasa ada apa, kenapa, ya. Jadi gitu Pak. Jadi begitu ya Bu ya. Jadi permasalahannya yaitu ada seorang murid yang tidak masuk atau tanpa izin. Jadi dalam hal ini ibu sedang menghadapi permasalahan siswa tadi. Nah, yang memang dia itu sering bolos sekolah gitu ya. Iya. Nah, bukan hanya di pelajaran itu saja, tetapi juga di pelajaran yang lainnya. Iya. Betul nggak? Betul Bapak. Jadi saya itu kadang heran, ini kok anak kok sering tidak hadir, tidak ada alasan. Nah, jadi ini anak itu tidak mau berangkat sekolah, gitu kan? Nah, dari itu hal apa yang akan ibu lakukan atau yang akan didapatkan dari percakapan pada siang hari ini ya? Saya ingin mendapatkan saran dari Pak Budi, bagaimana caranya supaya anak itu bisa mau berangkat sekolah lagi, tertib dalam mengikuti pelajaran. Saya ingin mencari solusi. Jadi dari permasalahan itu supaya anak ini punya semangat untuk sekolah lagi, gitu Pak. Itu ya. Jadi ibu menginginkan bahwa tersebut bisa aktif, bisa semangat untuk datang ke sekolah. Ibu selaku wali kelas, wali kelas ya, Ya. kelas 5. Ini memang sebagai tugas ibu untuk membuat anak kita di sekolah itu bisa aktif atau bisa sekolah lagi dan ikut pembelajaran kembali dengan baik. Sekarang hal apa atau perubahan seperti apa yang ibu inginkan atau yang ibu harapkan untuk siswa tersebut? Jadi sebenarnya saya itu tidak mempunyai harapan yang muluk-muluk enggak Pak Beno. Yang paling dasar, yang paling fundamental itu yang saya capai. Harapannya saya tuh anak ini bisa datang ke sekolah tertib mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir jam sekolah. Itu Pak Beno. Itu sih Bu ya. Nah,
sekarang situasi untuk murid itu bagaimana, kemudian apa yang ibu inginkan jika kemudian berada di level berapa, situasi saat ini untuk yaitu ketika menghadapi anak tersebut, kemudian permasalahan yang terjadi pada siswa tersebut. Kalau menurut saya Pak, untuk kondisi saya saat ini saya berada di level 3 Pak. Oh, masih di level 3 ya? Iya. Nah, itu berarti sangat artinya cukup rendah itu. Iya Pak. Nah, soalnya dari level 1 sampai 10 hanya berada di level 3, jadi cukup rendah ya Bu ya. Iya Pak. Nah, dari level tersebut di kemudian hari nantinya Ibu ingin mencapai level berapa? Ya. Intinya Pak, karena saya sebagai wali kelas, tentu saya ingin mengelola kelas itu dengan sebaik-baiknya. Jadi menciptakan kondisi kelas yang menyenangkan, jadi biar anak-anak itu semangat dan optimis mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir tadi. Dan mudah-mudahan saya tuh bisa naik ke level yang 10. Dalam arti kalau saya bisa naik ke level 10 berarti tingkat saya dalam mendidik anak itu kan memang benar-benar tercapai, begitu Pak Dani. Oh, iya. Nah, dari itu kira-kira solusi atau yang harus saya terapkan itu yang bagaimana, Pak? Nah, sudah cukup kalau untuk kualitas 10. Nah, itu memang yang ingin kita harapkan atau yang ingin kita tuju. Kemudian situasinya kalau dilihat realnya ya Bu ya. Iya. Nah, memang Ibu menginginkan dari level awalnya yaitu 3 supaya ini menjadi level 10. Nah, kira-kira langkah seperti apa yang Ibu akan terapkan untuk mencapai level tersebut? Untuk rencana itu Pak, tentu kita akan melakukan pendekatan ke orang tua. Jadi ketika masalah itu terjadi di sekolah, ya, anak itu kok sering tidak masuk, sering dari rumah berangkat tapi tidak sampai sekolahan, tentu saya akan melakukan mungkin kunjungan home visit mungkin. Jadi akan mendatangi siswa yang sering tidak masuk sekolah itu, kita bisa berkolaborasi dengan orang tua, bersama-sama mencari solusi untuk salah satu siswa tadi yang tidak berangkat sekolah. Itu adalah menurut saya itu solusi yang luar biasa sekali, yaitu Ibu mau berkenan berkunjung ke rumah siswa, yaitu visit untuk bertanya permasalahan tersebut kepada orang tua. Iya. Jadi dari anaknya itu memang berangkatnya dari pagi, tetapi datangnya bukan ke sekolah, tetapi malah keluar. Iya. Nah, jadi apakah ada strategi lainnya selain melakukan kegiatan home visit itu untuk bisa menjadikan anak tersebut sadar akan yang namanya sekolah, agar muncul motivasi pada diri anak tersebut bisa kembali aktif untuk berangkat ke sekolah? Iya. Ini juga yang saya pikirkan Pak Dani. Jadi saya mungkin akan lebih ini ya Pak. Jadi seperti membuat keyakinan kelas begitu ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu kan kita buat memang bersama-sama dengan siswa. Jadi itu merupakan kesepakatan yang kita buat untuk mengkondisikan kelas supaya lebih baik lagi. Jadi poin yang penting yang ingin saya nyatakan itu bahwa keyakinan kelas itu harus hadir di kelas gitu. Sama satu lagi Pak Bani, itu sebuah pemikiran untuk bikin kartu kontrol. Jadi setiap hari saya bisa mengontrol kehadiran peserta didik saya di kelas, dari pagi sampai siang itu harus ada tanda tangan. Jadi setiap saat saya bisa meng-cross-check, misalkan ketika pada waktu istirahat, itu kan biasanya di jam-jam istirahat itu kan anak-anak kadang sering kebablasan istirahatnya. Jadi saya bisa mengontrol ke dalam kelas ketika pembelajaran di mata pelajaran lain, itu saya bisa mengeceknya. Gitu Pak Beni, rencana saya. Itu suatu langkah yang sangat bagus sekali untuk Buya. Tadi sudah rencana untuk melakukan visit, kemudian membuat keyakinan kelas, kemudian membuat kartu kontrol.
yang dimana itu adalah sebuah langkah yang bagus sekali menurut saya. Kemudian, nah, langkah-langkah mana yang akan segera ibu lakukan atau laksanakan dari ketiga langkah tersebut yang segera dilaksanakan? Nah, kalau yang paling urgent itu kayaknya saya harus melakukan home visit gitu Pak. Jadi supaya orang tuanya itu juga sadar bahwa anaknya itu dari rumah itu pamitnya berangkat sekolah, tahunya orang tua itu anak di sekolah, tapi pada kenyataannya anak itu tidak sampai di sekolah. Jadi mungkin saya akan mencari solusi dari orang tuanya, bagaimana kita sama-sama mencari win-win solution yang ini tentunya sekolahnya juga bekerja sama dengan orang tua tadi. Jadi maunya bagaimana, jangan sampai kita menerapkan solusi yang tidak mendapatkan izin dari orang tua, nanti akan terjadi salah paham gitu. Terus kalau ada anaknya itu kita ajak ngobrol sekalian kalau memang anaknya di rumah. Jadi kita buat kondusif antara kita ketika kita mencari solusi untuk permasalahan salah satu murid tadi. Begitu Pak Beni. Gitu ya Bu ya. Nah, di samping kita melakukan kegiatan pembelajaran, tentunya tadi kan ada yang namanya benturan antara waktu kita dalam melaksanakan pembelajaran juga dalam melakukan kegiatan visit maupun kontrol. Kemudian bagaimana cara ibu untuk membagi waktu tersebut agar kegiatan itu dapat berjalan dengan lancar? Ya, tentunya Bapak kalau di sekolah ini kan kita juga bisa berkolaborasi dengan guru BK. Jadi dalam kedisiplinan anak tentu guru BK ini juga mempunyai peran yang penting. Untuk kemungkinan itu guru BK juga guru mata pelajaran yang lain. Jadi biar sama-sama sebagai guru kita selalu menanamkan sikap disiplin pada anak, tanggung jawab kepada anak. Jadi solusi ya, kita akan bersama-sama mencari solusi untuk kasus atau masalah untuk anak yang sering tidak hadir di sekolah. Gitu. Terus sekali ya rencananya yaitu untuk melakukan kegiatan kolaborasi dengan rekan sejawat. Karena memang itu adalah suatu hal yang bermanfaat. Kemudian percakapan ini apa sih yang akan menjadi suatu komitmen atau tanggung jawab ibu untuk dapat mengedepankan atau dapat menghidupkan kembali suasana hati anak tersebut bisa kembali ke sekolah? Tentunya sebagai wali kelas, suka dan tidak suka, saya tetap harus membawa anak ini untuk ke sekolah. Saya harus menanamkan tanggung jawab pada anak ini supaya bisa mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir dengan tanpa rasa beban, dengan tanpa rasa merasa tertekan. Jadi saya memang harus bertanggung jawab untuk hal itu. Dia itu anak didik dan saya adalah wali kelas. Tentu berperan sebagai orang tuanya ketika di sekolah. Jadi guru itu kan sebagai orang tua untuk peserta didik ketika kita di sekolah, begitu. Nah, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus bertanggung jawab, berkomitmen dan membawa anak ini untuk kembali ke sekolah, belajar di kelas bersama teman-teman yang lainnya. Sangat luar biasa sekali, Buya, Masya Allah, Alhamdulillah. Sebetulnya dari sendiri sudah bisa menemukan jawabannya sendiri dan solusi sendiri, itu Ibu. Iya Pak. Dalam proses kegiatan hari ini, saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan kegiatan ngobrol atau sambil bercakap sebentar ini? Kurang lebih bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pada siang hari ini? Ya, terima kasih Bapak Bani. Saya ini merasa lega Pak. Bisa sharing dengan Pak Bani menjadi solusi dari permasalahan yang saya hadapi tadi. Dan mudah-mudahan ini adalah menjadi sebuah langkah awal ketika ini saya lakukan. Itu kemarin saya masih bingung. Jadi
saya mau bagaimana, mau melangkah bagaimana. Dari kemarin memang sudah saya diskusi di rumah sama keluarga, minta pendapatnya, tapi sekarang lebih plong gitu Pak. Jadi saya bisa sharing dengan teman sejawat seperti ini, saya merasa ini lebih tenang, lebih saya bisa menerapkan solusi dari permasalahan tadi. Alhamdulillah ya, dari percakapan pada siang hari ini saya juga mendapatkan ilmu, sudah belajar dari permasalahan yang ibu yang hadapi. Mungkin kita masih perlu ya Bu ya untuk berbicara kembali di wilayah waktu. Iya, saya sangat setuju Pak Beni untuk perlu sekali untuk membuat evaluasi. Jadi program saya itu maju apa enggak. Jadi saya bisa nanti kita bisa sharing lagi gitu Pak Beni. Jadi dengan langkah nanti yang sudah dilaksanakan dan dijabarkan, mudah-mudahan nanti apa yang dapat kita lakukan ke depan itu bisa dapat menuai hasil. Kemudian dari apa yang sudah rencanakan ini, apakah berhasil atau tidak, kita akan refleksi bersama lagi. Ibu Iya Pak Beni. dan saya ucapkan terima kasih atas waktunya Ibu sudah menyempatkan waktu untuk berangkat bersama dengan saya dan mempercayakan saya sebagai coach pada siang hari ini. Iya Bapak, saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Bapak sudah berkenan mendengarkan keluh kesah saya tentang masalah yang sedang saya hadapi, sehingga saya pada saat ini bisa merasa lega untuk melangkah berikutnya. Sama-sama Ibu ya, saya juga mengucapkan selamat, semoga sukses selalu buat Ibu dan sabar ya untuk Ibu untuk selalu menghadapi setiap rintangan yang ada. Iya, siap Pak Beni. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih ya. Berikut video pasca supervisi. Mari kita simak. Assalamualaikum Pak Bani. Waalaikumsalam Pak Rofi. Selamat, salam Pak Lala. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ya. Pak Rofi. Alhamdulillah, Hari ini sehat. sehat Pak Rofi. Ya. Bapak tadi sudah melakukan coaching dengan Buria ya. Ya Pak, Alhamdulillah. Bagaimana pelaksanaannya Pak? Nah, dalam pelaksanaannya Alhamdulillah Pak bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala suatu apapun Pak. Oke, jadi dari tadi saya itu Bapak Beni itu melakukan suatu coaching. Bagaimana perasaan kesannya Bapak? Untuk perasaan saya lega Pak. Plong, perasaannya plong gitu Pak. Oke. Ya, tenang dan saya juga senang sudah bisa membantu coaching untuk dapat menemukan masalah yang Ibu Ria hadapi. Oke. Tadi setelah coaching, selain perasaan senang dan lega, mungkin apa lagi? Tadi alhamdulillah setelah saya melakukan coaching, saya sudah melakukan kegiatan dengan menggunakan proses sesuai dengan teknik rasa dan menggunakan alur delta Pak Robin. Apalagi Pak Beni? Saya juga menggali potensi yang memang dimiliki oleh Buria, yaitu agar ketika saya untuk bisa dapat menemukan solusi dari permasalahan yang Buria hadapi Pak Robin. Oke. Jadi ini refleksinya ya Pak ya. Gitu Pak. Tadi kita diskusi menanyakan pada Pak Beni waktu sebelum observasi kompetensi apa yang ingin Pak Beni amati. Mungkin ternyata di suatu yang sudah bagus sekali. Ada beberapa catatan dari saya. Ini observasi boleh akan saya membacakan. Ini Bapak. Oke Pak Beni, biasa. Tadi Pak Bani sudah melakukan refleksi sangat bagus, sudah menggunakan alur tirta Pak Bani di sini. Dan ternyata itu memang benar. Yang saya temukan juga ada sebagai coach, Pak Bani sudah melakukan konfirmasi masalah terhadap Buria tadi sebagai coaching. Iya, Pak. Ya. Terus sudah menanyakan tujuan atau harapan
yang dicapai, terus juga menanyakan identitas dan menanyakan rencana aksi yang ingin dilakukan oleh Bu Ria tadi untuk bertanggung jawab melaksanakan rencana tadi Pak Beni. Dan juga saya sudah mengamati Pak Beni sudah melakukan kehadiran penuh, terus juga mendengarkan aktif, dan utama sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga mendorong Koci Buria untuk sehingga dia merasa nyaman mengeluarkan keluh kesahnya apa yang dihadapi oleh Buria dan bisa menggali ide-ide dari Buria sebagai coachingnya di Pak Beni. Nah, kira-kira apalagi yang ini di Bapak harapkan untuk coaching selanjutnya Pak Beni? Nah, jadi tentunya saya ingin atau harapan saya ke depan itu bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Pak Beni, itu dengan lebih memahami atau mendalami lagi proses alur tirta yang baik seperti apa, kemudian menggunakan teknik rasa seperti apa. Jadi saya perlu belajar lagi Pak Beni untuk bisa melakukan coach dengan lebih baik lagi. Oke. Pokoknya selamat Pak Beni ya, setelah melakukan coaching selalu pada coaching berikutnya boleh nggak Pak Beni saya sebagai coachingnya Pak Beni? Siap Pak. Jadi terima kasih Pak. Nanti kalau Bapak butuh bantuan, saya juga berterima kasih kalau Bapak untuk menyempatkan waktunya untuk coaching bersama dengan saya. Oke Pak Beni, sama-sama Pak Beni, saya sukses selalu. Semoga kedepannya semakin lebih baik. Ya Pak Beni. Amin. Semoga kedepannya bisa lebih lagi. Oke Pak Beni, selamat. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rubrik penilaian supervisi. Yang pertama, pra-supervisi meliputi 1. Mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Yang kedua, menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Yang ketiga, menanyakan bagian kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi. Yang keempat, menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Itu semuanya sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Yang kedua, supervisi meliputi mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat rekan CGP melakukan coaching. Yang bebas dari penilaian diasumsi fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan. Itu semuanya sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Yang ketiga, pasca supervisi meliputi yang pertama, menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator pencapaian. Yang kedua, menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan. Yang ketiga, menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang berusaha dilakukan. Itu sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Demikian video pemaparan dari saya mengenai coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi dengan video-video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.